Pernahkah Anda merasa seolah ada sesuatu dalam diri Anda yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan? Seperti ada suara halus yang terus memanggil Anda untuk bangkit, untuk percaya, untuk melangkah. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar motivasi, tapi kebenaran yang telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia, termasuk mereka yang datang dari nol, yang jatuh berkali-kali, dan akhirnya bangkit dengan satu senjata rahasia, pikiran. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Napoleon Hill pernah berkata, "Apa yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai oleh manusia itu sendiri." Kalimat ini sederhana, tapi kekuatannya tak terukur. Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Kekuatan untuk menciptakan realitas, untuk membentuk takdir, untuk mengubah arah hidup Anda dalam sekejap. Tapi kekuatan ini bukan datang dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari uang, koneksi, atau keberuntungan. Ia datang dari dalam, dari satu tempat yang sangat suci, kesadaran Anda sendiri. Dan hanya orang-orang yang berani menyelami pikirannya sendiri yang akan menemukan pintu menuju kebebasan sejati. Bayangkan ini, seseorang yang hidupnya terpuruk, tak punya apa-apa, hanya impian yang tampak mustahil. Tapi dalam diam, dia berkata dalam hatinya, "Aku akan berhasil, aku pasti bisa, aku akan menemukan jalanku." Dan dia mengulang kata-kata itu setiap hari, pagi, siang, malam. Dalam kondisi lelah, putus asa, atau bahkan hampir menyerah. Itulah autosugesti, kekuatan untuk membisikkan kebenaran baru kepada diri sendiri, hingga seluruh pikiran bawah sadar mulai mempercayainya. Saat Anda mengulang kata-kata positif setiap hari, Anda tidak sedang bermain-main, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda. Dan ketika pikiran mulai berubah, dunia pun ikut berubah. Jangan remehkan kekuatan kata-kata. Napoleon Hill menyebutnya sebagai alat utama penciptaan, karena setiap kata yang Anda ucapkan akan menjadi benih dalam ladang bawah sadar Anda. Kalau Anda menanam ketakutan, yang tumbuh adalah kegagalan. Tapi jika Anda menanam iman, yang tumbuh adalah kekuatan yang tak terlihat, yang akan memandu langkah Anda bahkan dalam gelap. Iman bukan sekadar percaya buta. Iman adalah energi, sumber getaran yang menarik realitas yang Anda yakini menuju hidup Anda. Apakah Anda sedang mengirimkan sinyal takut atau percaya kepada semesta? Apakah Anda sedang berkata dalam hati, "Aku tidak bisa," atau "Aku belum bisa, tapi aku akan bisa"? Setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dengan desire. Bukan keinginan biasa, tapi desire yang membara, yang membuat Anda sulit tidur, yang membuat Anda rela berkorban, yang membuat Anda terus bertahan, meski seluruh dunia meragukan Anda. Keinginan yang kuat adalah bahan bakar jiwa, dan Napoleon Hill mengajarkan bahwa keinginan itu bisa ditransformasikan menjadi kekuatan kreatif melalui apa yang ia sebut transmutasi pikiran. Artinya, rasa lapar Anda untuk sukses, rasa sakit Anda karena kegagalan, rasa cinta Anda kepada keluarga, semuanya bisa diubah menjadi energi yang mendorong Anda keluar dari keterbatasan. Tapi Anda harus tahu tujuan hidup Anda. Tanpa tujuan, pikiran akan tersesat. Tanpa arah, bahkan angin terbaik tidak akan bisa membawa kapal ke pelabuhan. Apa tujuan Anda? Apa satu alasan Anda untuk bangkit hari ini? Tanyakan itu pada diri Anda dan dengarkan jawabannya dengan hati yang jujur. Kadang, hidup akan mengguncang Anda, menghancurkan kenyamanan, mengambil semuanya.
Dan saat itu terjadi, Anda punya dua pilihan, menyerah atau menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Ingatlah, setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk naik ke versi diri Anda yang lebih kuat, lebih berani, lebih sadar. Anda tidak sendirian. Ada kekuatan yang menunggu untuk Anda sadari. Dan kekuatan itu berawal dari satu keputusan untuk percaya. Mungkin Anda pernah berpikir, saya tidak cukup pintar. Saya sudah terlalu tua. Saya terlalu terlambat. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi siapapun yang Anda inginkan. Setiap hari adalah awal baru. Dan setiap momen adalah kesempatan untuk menanam keyakinan baru. Kalau Anda mendengarkan ini sekarang, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan jiwa Anda untuk bangkit, untuk bertumbuh, untuk menjadi terang bagi diri Anda sendiri dan bagi dunia. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Pernahkah Anda merasa seolah ada dua suara di dalam kepala Anda? Satu berkata, "Ayo, kamu bisa." Yang lain berbisik, "Untuk apa mencoba? Kamu akan gagal lagi." Itulah medan pertempuran sejati manusia, bukan di luar, tapi di dalam pikirannya sendiri. Dan siapapun yang mampu memenangkan pertarungan batin itu akan mampu mengubah hidupnya, meski seluruh dunia menentangnya. Napoleon Hill menyebutnya the battlefield of the mind, tempat di mana nasib ditentukan, tempat di mana kekayaan atau kemiskinan, kebahagiaan atau penderitaan dimulai dari satu keputusan kecil dalam pikiran. Pikirkan ini, setiap tindakan besar, setiap perubahan luar biasa, selalu dimulai dari satu pikiran kecil. Hanya satu yang cukup kuat, cukup jelas, cukup konsisten, dan ketika pikiran itu disiram dengan keyakinan, dengan kesabaran, dengan pengulangan yang terus-menerus, maka ia akan menjadi realitas. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai autosugesti. Bukan sulap, bukan mantra, tapi alat spiritual paling kuat yang dimiliki manusia. Kita tidak bisa mengubah dunia luar begitu saja, tapi kita bisa mengubah pikiran yang memandang dunia luar. Dan ketika persepsi kita berubah, tindakan kita ikut berubah. Dan ketika tindakan berubah, hasil pun ikut berubah. Itu hukum. Bayangkan, Anda adalah petani, dan pikiran Anda adalah tanahnya. Setiap kata, setiap pemikiran, setiap keyakinan adalah benih yang Anda tanam. Kalau Anda menanam rasa takut, ketakutan tumbuh. Kalau Anda menanam keyakinan, keyakinan akan tumbuh, dan ia akan menghasilkan buah-buah keberanian. Apa yang Anda tanam hari ini akan menjadi hidup Anda besok. Itulah sebabnya Napoleon Hill menekankan pentingnya kesadaran penuh dalam berpikir. Karena banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah mengarahkan pikirannya. Mereka hidup seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing oleh ombak, dibawa angin kemana saja, dan akhirnya karam. Tapi Anda tidak seperti itu. Kalau Anda sampai di sini, berarti Anda sedang belajar menggenggam kemudi hidup Anda sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Hill menyebut kekuatan besar lainnya yang sering diabaikan, mastermind. Apa itu? Bukan sekadar grup, bukan kumpulan orang sukses, tapi gabungan dua atau lebih pikiran yang selaras dalam satu tujuan. Ketika dua orang atau lebih menyatukan energi mereka, maka terbentuk satu pikiran ketiga yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih kreatif dari gabungan individu masing-masing. Pikirkan seperti ini. Satu lilin menyala bisa menerangi satu ruangan, tapi 10 lilin bersama bisa menerangi seluruh rumah. Begitu juga dengan pikiran. Kalau Anda ingin mencapai sesuatu yang besar, jangan berjalan sendiri.
Cari mereka yang bisa mengangkat Anda, yang bisa mendorong Anda, yang bisa menguatkan Anda ketika Anda lemah. Itulah kekuatan komunitas spiritual. Itulah esensi dari mastermind. Tapi, ada satu elemen paling krusial. Tanpa itu, semua teori akan sia-sia, yaitu disiplin. Disiplin bukan sekadar memaksa diri bangun pagi, tapi memelihara pikiran Anda dengan ketat, menjaga agar pikiran negatif tidak punya ruang, menjaga agar fokus tetap pada tujuan. Karena dunia ini penuh distraksi, penuh keraguan, penuh godaan untuk menyerah. Tanpa disiplin, desire Anda akan redup, fokus Anda akan kabur, dan suara hati Anda akan tenggelam. Setiap pagi saat Anda bangun, Anda dihadapkan pada dua pilihan, mengikuti arus lama atau membentuk arus baru. Dan hanya mereka yang disiplin, yang mampu menciptakan arus baru dalam hidupnya. Tapi, bagaimana kalau Anda sudah pernah gagal? Bagaimana kalau luka masa lalu masih membekas? Bagaimana kalau Anda merasa tidak pantas? Izinkan saya mengatakan ini. Kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah guru. Ia datang untuk membentuk Anda, bukan untuk menghancurkan Anda. Napoleon Hill sendiri menulis bahwa setiap kemunduran membawa benih dari kesuksesan yang setara. Artinya, di balik setiap rasa sakit, tersimpan potensi kekuatan, dan di balik setiap kejatuhan, ada pelajaran yang akan mengangkat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi, jangan benci kegagalan. Tersenyumlah kepadanya. Tanyakan, apa yang kau ingin aku pelajari? Dan dengarkan jawabannya dengan hati yang jujur. Sekarang, tutup mata Anda sejenak. Tarik napas dalam. Dan tanyakan pada diri Anda, siapa aku sebenarnya? Apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini? Apa yang ingin aku wariskan kepada dunia? Mungkin jawabannya belum muncul sekarang, tapi saat Anda terus bertanya dengan jujur, pintu-pintu akan mulai terbuka, dan cahaya dari dalam akan mulai menyinari jalan Anda. Karena sukses sejati bukan tentang uang semata, tapi tentang menemukan siapa diri Anda dan hidup sesuai dengan tujuan ilahi yang telah tertanam dalam jiwa Anda. Dan Anda punya itu. Ya, Anda. Ketika Anda mulai menyadari bahwa semua yang Anda cari di luar sebenarnya telah lama menunggu di dalam, maka Anda tidak akan lagi merasa kekurangan. Inilah rahasia yang dilupakan dunia, bahwa kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan, dan ketenangan semuanya berakar dari kesadaran Anda sendiri. Dan kesadaran itu bisa dibentuk, bisa diarahkan, bisa diperkuat dengan cara yang telah diajarkan oleh Napoleon Hill: autosugesti, faith, desire, definiteness of purpose, dan mastermind. Semua konsep ini bukan sekadar teori, tapi jalan spiritual, sebuah perjalanan jiwa yang membawa Anda kembali ke dalam, kembali ke inti diri Anda, kembali kepada cahaya Anda yang sejati. Sekarang, mari kita bicara tentang tujuan hidup. Definiteness of purpose. Berapa banyak orang hidup tanpa arah? Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, dan mengulang. Hari demi hari. Tanpa makna. Tanpa api. Tanpa arah. Tanpa sebab. Mereka hanya hidup karena harus hidup. Bukan karena memilih hidup. Tapi hidup yang penuh makna tidak datang dari rutinitas. Ia datang dari kesadaran akan misi jiwa Anda. Apa yang membuat Anda merasa hidup? Apa yang membuat hati Anda bergemuruh? Apa yang akan Anda lakukan? Meskipun tidak dibayar, meskipun orang lain tidak mengerti, itu adalah petunjuk dari takdir Anda. Dan saat Anda hidup sesuai takdir, semesta akan membukakan jalan, uang akan datang, orang yang tepat akan datang, kesempatan akan muncul, dan Anda akan tahu bahwa Anda tidak pernah sendiri. Tapi jangan tertipu. Perjalanan ini tidak selalu mudah.
kadang jalan itu sunyi, kadang Anda merasa ditinggalkan, kadang Anda mulai meragukan diri sendiri. Di momen-momen itu, Napoleon Hill berkata, sebelum keberhasilan besar datang, kehidupan akan menguji semua keyakinan Anda. Dan ini benar, ujian akan datang, keraguan akan menghampiri, godaan untuk kembali ke zona nyaman akan sangat kuat. Tapi, itulah titik baliknya. Saat Anda tetap bertahan, meski dunia di sekitar Anda runtuh, itulah bukti bahwa Anda sudah berubah. Dan perubahan sejati selalu terjadi di dalam diam. Saat Anda memilih percaya, saat Anda memilih bertindak, saat Anda memilih melangkah, meski tidak ada jaminan apapun. Lalu, bagaimana kita mempertahankan keyakinan itu? Caranya adalah ulangi, ulangi, ulangi. Ulangi afirmasi Anda setiap pagi. Ulangi tujuan Anda setiap malam. Tanamkan kata-kata positif dalam pikiran Anda, seperti Anda menyiram tanaman kesayangan Anda setiap hari. Karena keyakinan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh, sedikit demi sedikit, satu pikiran demi satu pikiran, satu tindakan demi satu tindakan. Dan perlahan, ia akan membentuk Anda menjadi pribadi baru. Pribadi yang kuat, yang tahu siapa dirinya, yang tahu kemana ia akan pergi, dan yang tahu bahwa segala sesuatu bisa dicapai selama ia memiliki desire yang membara dan faith yang tidak tergoyahkan. Kadang kita berpikir, aku butuh lebih banyak modal, aku butuh koneksi, aku butuh waktu. Tapi Napoleon Hill membalik semua itu. Ia berkata, kekayaan sejati tidak datang dari modal, tapi dari ide yang dibakar oleh desire dan dibimbing oleh faith. Artinya, satu ide kecil bisa menjadi sumber kekayaan tak terbatas, asalkan Anda memiliki keyakinan dan keberanian untuk mengeksekusinya. Anda tidak butuh segalanya untuk memulai. Anda hanya butuh satu hal, keyakinan dalam hati Anda. Karena begitu Anda percaya, Anda akan mulai melihat jalan. Begitu Anda melangkah, Anda akan mulai melihat pertolongan. Begitu Anda bertahan, Anda akan mulai melihat keajaiban. Dan itu bukan mimpi, itu adalah hukum kehidupan. Napoleon Hill mengajarkan bahwa pikiran kita memancarkan frekuensi, dan semesta menjawab frekuensi itu dengan situasi yang sejalan. Jadi, kalau hidup Anda dipenuhi kekacauan, bukan karena Anda sial, tapi karena Anda mengizinkan pikiran Anda memancarkan kekacauan. Ubah frekuensinya. Bangun setiap hari dengan rasa syukur. Ucapkan hal-hal yang mengangkat jiwa Anda. Bergaul dengan orang-orang yang membuat Anda ingat siapa Anda sebenarnya. Lepaskan drama. Tinggalkan energi rendah. Fokus pada cahaya. Dan lihat bagaimana semesta mulai merespons Anda. Dengan hal-hal yang dulu Anda anggap mustahil. Pikirkan ini. Kalau jutaan orang bisa mengubah hidup mereka dengan mengubah cara berpikir, mengapa Anda tidak bisa? Kalau orang yang tak punya apa-apa bisa bangkit, mengapa Anda harus meragukan diri Anda? Hanya ada satu hal yang perlu Anda lakukan. Mulai dari sekarang. Mulai dengan apa yang Anda punya. Mulai dengan keberanian kecil yang tumbuh dari hati yang percaya. Dan biarkan hari ini menjadi titik awalnya. Klik subscribe jika suara ini menyentuh hatimu, karena perjalanan Anda belum selesai, dan saya akan menemani Anda hingga Anda menyadari kekuatan sejati Anda. Pikirkan sejenak, berapa banyak waktu dalam hidup Anda yang telah dihabiskan untuk takut? Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup, takut tidak pantas. Dan mungkin, tanpa sadar, rasa takut itu telah membentuk keputusan Anda, membentuk jalan hidup Anda, membentuk siapa Anda hari ini. Tapi inilah kebenaran yang tidak diajarkan di sekolah. Rasa takut adalah ilusi. Ia hanya bayangan
yang terlihat besar ketika kita berdiri terlalu jauh dari cahaya. Dan Napoleon Hill menuliskannya dengan tegas. Rasa takut adalah musuh utama manusia, dan ia hanya bisa dikalahkan oleh satu hal, faith. Bukan keberanian bodoh, bukan motivasi sesaat, tapi faith, keyakinan dalam yang tidak terlihat, namun terasa nyata di dalam hati Anda. Lalu, bagaimana cara membangun keyakinan itu? Dengan autosugesti, dengan mengulang kata-kata yang ingin Anda percayai, hingga ia menembus batas bawah sadar Anda. Bayangkan, Anda sedang mengukir kata-kata di atas batu. Setiap repetisi adalah pahatannya. Dan semakin Anda mengulang, semakin dalam ia tertulis, hingga ia menjadi bagian dari siapa Anda sebenarnya. Bangun pagi, lihat cermin, dan katakan, "Aku diciptakan untuk sukses. Aku layak menerima kelimpahan. Aku kuat, aku percaya, aku tidak akan menyerah." Jangan hanya mengucapkannya, rasakan, hidupi. Bayangkan dunia seakan-akan itu sudah menjadi nyata. Karena pikiran Anda tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang dihidupi dengan emosi. Dan itulah kunci dari transmutasi keinginan. Transmutasi keinginan. Ini mungkin terdengar asing, tapi sebenarnya Anda telah mengalaminya sepanjang hidup. Saat Anda mencintai seseorang dengan begitu dalam, energi Anda meningkat. Motivasi Anda naik. Anda ingin menjadi lebih baik, bukan? Itu karena energi emosional telah berubah menjadi kekuatan kreatif. Napoleon Hill mengajarkan bahwa desire yang kuat, ketika dipadukan dengan emosi, dapat diubah menjadi kekuatan yang mendorong tindakan luar biasa. Dan ini bukan sekadar teori, ini adalah spiritual alchemy. Sebuah proses suci, di mana niat berubah menjadi kenyataan. Jadi jangan buang emosimu, jangan buang air matamu, jangan sembunyikan semangatmu. Gunakan, transmutasikan. Biarkan semua itu menjadi bahan bakar untuk mewujudkan hidup yang Anda impikan. Dan ketika Anda telah menemukan desire yang benar-benar membara, hidup Anda akan berubah. Karena orang yang punya desire seperti itu tidak akan berhenti, tidak akan menyerah, tidak akan goyah. Meski seluruh dunia berkata, tidak mungkin. Orang seperti itu tahu, mereka tidak sendirian. Ada kekuatan ilahi yang bekerja bersama mereka. Dan Napoleon Hill menyebutnya infinite intelligence. Kecerdasan yang lebih tinggi, sumber inspirasi, sumber kekuatan, yang hanya bisa diakses oleh pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Saat Anda dalam keadaan damai, saat Anda dalam keadaan penuh syukur, saat Anda benar-benar hadir, maka ide-ide mulai datang, inspirasi mulai mengalir, dan Anda merasa seperti dituntun. Itu bukan kebetulan. Itu adalah respon dari semesta. Jadi hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan kepada diri Anda, apa satu hal yang selalu saya tunda karena takut? Apa satu mimpi yang terus memanggil saya dalam diam? Dengarkan jawabannya. Karena itu mungkin adalah panggilan jiwa Anda, dan jiwa tidak pernah salah. Mulailah dari kecil. Satu langkah, satu tindakan, satu keputusan yang mendekatkan Anda pada hidup yang Anda tahu Anda layak miliki. Dan ketika Anda merasa ragu, kembali ke fondasi spiritual Anda, iman, kesabaran, kesadaran, dan kepercayaan. Sekarang, dengarkan ini dengan hati terbuka. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Anda hanya perlu hadir dan berani mengatakan, "Aku siap." Karena dunia ini tidak menunggu mereka yang ragu. Dunia ini memberi jalan kepada mereka yang percaya. Dan semakin Anda percaya, semakin dunia akan mencerminkan keyakinan itu kembali kepada Anda. Percayalah,
bahwa segala sesuatu dimulai dari satu titik kecil dalam pikiran Anda. Dan dari titik itu, lahir realitas. Klik subscribe jika Anda merasakan perubahan kecil di dalam hati saat mendengar kata-kata ini. Karena perjalanan ini baru dimulai. Dan bersama, kita akan melangkah menuju versi tertinggi dari diri kita. Bayangkan ini, Anda terbangun suatu pagi dengan rasa tenang yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada beban, hanya kesadaran bahwa Anda berada di jalur yang benar. Bukan karena semua masalah Anda telah hilang, tetapi karena cara Anda memandang hidup telah berubah. Inilah kekuatan sejati dari mindset Napoleon Hill. Bukan soal kekayaan cepat, bukan tentang motivasi sementara, tapi pergeseran dalam kesadaran. Dari mengapa hidupku seperti ini menjadi bagaimana saya bisa menciptakan hidup yang saya inginkan, dari saya tidak punya pilihan menjadi saya adalah arsitek dari takdir saya sendiri. Dan dari titik itu, Anda mulai menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa segala sesuatu adalah energi. Pikiran adalah energi. Kata-kata adalah energi. Tindakan adalah energi. Dan semua itu memancarkan frekuensi. Apa yang Anda pikirkan secara konsisten akan menarik situasi dan orang yang sefrekuensi. Bukan karena ini sihir, tapi karena ini hukum alam. Napoleon Hill menyebutnya sebagai bagian dari infinite intelligence, suatu sistem besar dan tak terlihat yang merespons keyakinan dan intensi terdalam Anda. Jadi, jika Anda terus berkata dalam hati, hidupku susah, aku selalu gagal, aku tidak bisa keluar dari ini, maka semesta menjawab, baik, maka beginilah hidupmu akan terus berjalan. Namun jika Anda mulai mengganti kata-kata itu menjadi, aku sedang dalam proses menuju sukses, aku layak untuk berhasil, aku diberi tantangan ini karena aku mampu menaklukkannya, maka semesta pun akan merespons dengan jalan, pertolongan, dan pertemuan yang terasa seperti keajaiban. Tapi itu bukan keajaiban. Itu adalah hasil dari perubahan vibrasi pikiran Anda. Dan sekarang, kita masuk pada pilar terakhir yang Hill ajarkan, mastermind. Banyak orang mengira bahwa sukses adalah jalan pribadi, bahwa Anda harus berjuang sendiri, berdarah-darah sendirian. Tapi Hill menulis dengan sangat jelas, tidak ada kesuksesan besar yang tercapai tanpa bantuan dari kelompok mastermind. Apa itu mastermind? Bukan sekadar networking, bukan sekadar kenalan, tapi ikatan spiritual dan mental antara dua atau lebih orang yang memiliki visi, energi, dan keyakinan yang sama. Ketika dua pikiran berkumpul dalam harmoni, sebuah pikiran ketiga muncul, lebih kuat, lebih cerdas, lebih visioner. Inilah mengapa Anda harus mulai memilih dengan siapa Anda berbicara setiap hari. Karena energi mereka akan memengaruhi Anda. Karena pikiran mereka akan menyatu dengan Anda. Dan jika mereka dipenuhi ketakutan, keraguan, atau kebencian, itu akan menular. Tapi jika Anda dikelilingi oleh orang yang penuh semangat, yang berani bermimpi besar, yang berbicara tentang visi dan bukan gosip, maka Anda akan melihat langit bukan lagi batas, tapi hanya permulaan. Sekarang, mari kita kembali ke dalam. Tutup mata Anda sejenak. Tarik napas perlahan, dan tanyakan ini kepada diri Anda. Siapa saya sebenarnya? Bukan berdasarkan pekerjaan Anda, bukan dari nama keluarga Anda, bukan dari latar belakang Anda, tapi jiwa Anda, esensi terdalam Anda, sumber cahaya yang tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan, tidak bisa dikotori oleh kesalahan masa lalu. Itulah diri sejati Anda. Dan ketika Anda mulai menyadari bahwa kekayaan terbesar dalam hidup ini bukan terletak pada rekening bank, tapi pada kesadaran Anda akan kekuatan di dalam diri Anda, maka dunia mulai berubah.
Bukan karena dunia yang berubah, tapi karena Anda telah berubah. Dan seperti yang Napoleon Hill katakan, ubah pikiranmu dan kau akan mengubah nasibmu. Sekarang, saya ingin Anda ingat ini. Tidak ada satupun orang hebat di dunia ini yang tidak pernah gagal. Tidak ada yang tidak pernah ragu. Tidak ada yang tidak pernah tersesat. Tapi yang membedakan mereka adalah ini. Mereka tetap berjalan. Mereka tetap percaya. Mereka tetap bertindak, meski takut. Dan Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Tidak besok, tidak minggu depan, tapi hari ini. Saat ini. Sekarang. Ambil satu keputusan kecil. Tulis tujuan Anda. Ulangi afirmasi Anda. Hubungi seseorang yang bisa menjadi bagian dari mastermind Anda. Tolak pikiran negatif. Dekap kembali visi hidup Anda. Dan izinkan perubahan itu menyentuh hidup Anda dengan pelan-pelan, tapi pasti. Jangan lupakan, Anda diciptakan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk berkembang, untuk bersinar, untuk menjadi cahaya bagi dunia di sekitar Anda. Jika video ini telah menggugah sesuatu di dalam hati Anda, klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama, mendalami lebih dalam rahasia hidup, kekuatan spiritual dalam pikiran, dan cara membangun kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan panggilan terdalam dari jiwa Anda sendiri. Karena, pada akhirnya, satu-satunya yang memisahkan Anda dari impian Anda adalah keyakinan bahwa Anda layak menerimanya. Dan saya di sini untuk mengingatkan Anda layak. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupakan, setiap kali Anda merasa kehilangan arah, kembali ke dalam. Karena di sanalah semua jawaban telah menunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, segalanya dimulai dari dalam pikiran Anda.